Pertama-tama kita buka dulu tutup CVT-nya menggunakan kunci T8, kemudian kita lepas semua bautnya dan lepas tutupnya. Kemudian mur krek as bagian depan kita buka menggunakan kunci 22, yang belakang menggunakan kunci 19. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk di mangkoknya itu banyak debu ya, jadinya pantesan geredek dan itu kayaknya banyak gemuk ataupun grease yang muncrat. Oke, kita protoli semua bagian komponen-komponennya ya. Sekalian kita bersihkan. Nah, teman-teman bisa lihat kampas gandanya itu kotor ya, kayak ada stemplet-stempletnya gitu, hitam. Oke, kemudian kita buka rolernya. Nah, di sini kita akan buka dulu bagian puli ya, puli sekondari ataupun kampas ganda. Nah, di sini untuk baut murnya udah di betel. Nah, saya kembalikan lagi ke semula supaya kuncinya masuk. Nah, kita lepas saja seperti ini. Pernya juga kita lepas ya. Nah, di sini di solongsongnya ini kayak ada gemuk-gemuk gitu ya teman-teman nih. Ini tuh basah-basah stemplet ya. Ini mungkin nggak dibersihkan ya, jadinya si gemuknya muncrat ke kampas ganda, jadinya geredeg tuh, jadi ngadaglek gitu ya, kotor-kotor semungin ya. Nah, saya langsung bor aja menggunakan mata bor 4,5 mili secara menyilang seperti ini teman-teman. Nah, untuk pengeborannya di sini saya menggunakan ragum ya supaya lebih mudah. Kemudian di drip dulu ya, ditotok supaya pengeborannya itu mudah. Bekas pengeboran nih. Tuh, ini udah selesai ya. Jadi seperti ini. Menyilang seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini. Bari ya bekas pengeboran yang tajam-tajamnya tuh. Dihilangin sama mata bor 7 mili. Semuanya ya, teman-teman, supaya napak kampas gandanya tidak kehalang oleh bari. Bisa kita masukkan ke pulinya. Kemudian kita sediakan amplas kasar ya. Kita amplas sambil kita putar supaya halus permukaan mangkoknya, pokoknya sampai halus ya teman-teman. Ini sebelum biar nggak tajam kita amplas juga. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Tuh rata ya, rata, nggak tajam-tajam, jadi si lap aja semprot kemudian kita amplas. Nah, ini semua komponen-komponennya saya bersihkan ya. Nah, sambil kita cek analisa apa sih yang rusak, aus, tapi di sini untuk semua komponennya masih bagus ya teman-teman. Ya, cuman ini saya ganti yang baru karena ini udah bekas akal-akalan soalnya ya. Kalau misalkan belum diakalin, terus kita akalin itu bisa, cuman udah bekas diakalin ya kita harus ganti ya supaya lebih maksimal. Nah, udah nggak gombrang lagi ya teman-teman, udah presisi. Nah, di sini saya tidak ubah ya, saya tetap pasang seperti biasanya. Menyilang seperti ini, cuman menurut saya ini kurang balance ya, kurang balance, tapi nggak apa-apa, ini racikan bengkel lain. Oke, kita cek. Nah, ini ada sedikit kocak, itu nggak apa-apa, tinggal kita kasih gemuk aja bagian bos rumah lolernya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, tinggal kita pasang. Kemudian di sini ada ring ya, bawaan pabrik, jangan sampai tertukar sama ring engkol. Nah, ini untuk panbelnya Daytona. Nah, di sini saya kencangin menggunakan kunci torsi dengan ukuran 59 Nm sesuai anjurannya ya. Bisa 59, bisa 60 sampai 63 lah maksimal ya. Oke, ini udah kencang. Tinggal kita proses pengamplasan kampas ganda Daytona. Nah, kampas ganda Daytona ini cukup keras ya. Malahan kampas ganda ini bisa mengalahkan si mangkoknya. Si mangkoknya bisa sampai dekok-dekok. Soalnya terlalu keras menurut saya ini kampas gandanya. Kemudian pernya ini juga Daytona yang 1500 rpm. Kita pasangkan ulang ya teman-teman sama kampas gandanya. Nah, kenapa saya dibolongin itu mangkoknya dan memenuhi permintaan konsumen, karena saya lihat kampas gandanya itu udah Daytona. Kalau misalkan pakai yang ori itu mungkin si kampas ganda yang ori bakalan cepat habis ya. Tapi kalau Daytona enggak, itu karena Daytona itu keras banget teman-teman. Dulu untuk bearing puli sekondari kita putar di sini. Nah, ini cuma sedikit lah ada ngeguruh ya. Kalau misalkan parah langsung aja ganti bearingnya. Tapi di sini cuma sedikit, jadi nggak perlu pergantian. Tinggal kita pasang aja seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini gerdegnya hilang, karena gerdeg itu tadi ditimbulkan oleh gemuk-gemuk yang masuk ke mangkok ya teman-teman, karena kotor mungkin kurang bersih pembersihannya, jadinya si gemuk-gemuknya masih ada, jadi bisa menyebabkan gerdeg. Kemudian tinggal kita pasangkan lagi bagian tutup CVT-nya dan baut-bautnya, semuanya kita kencangkan secara menyilang. Nah, jadi begitulah teman-teman.